Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mawsu'atul Al-Adab Al-Islamiyah, ensiklopedi tentang adab-adab Islam. Kita masih membahas adab yang pertama, adab kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada masih ingat sampai bab keberapa? Ada keberapa kita? Bab yang ke adab yang ke-10 ya, tentang adab yang ke-8 sudah 9 ke adab yang ke-9 tentang malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Hafizahullah taala menjelaskan kepada kita di antara adab-adab terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, al-adabut tasi' al-istihya'u min Allah azza wa jalla. Adab yang ke-9 adalah seseorang merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab-adab yang sangat besar. Adab seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Malu dalam artian di sini kata beliau, fa innal mu'mina ma tawaqqara fi nafsihi anna Allah azza wa jalla sami'un likulli kalami, basirun likulli amali, alimun likulli sirrin wa alani. Malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin tertanam dalam dirinya sifat malu terhadap Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar setiap apa yang dia ucapkan. Allah melihat setiap amalan yang dia lakukan, dan Allah alimun mengetahui segala apapun yang berada di dalam benaknya, baik dia sembunyikan ataupun dia tampakkan. Maka disinilah akan muncul rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia ingin melakukan perbuatan maksiat, dia malu. Karena apa? Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Ketika akan mengucapkan ucapan yang buruk, ucapan yang tidak baik, dia malu karena Allah mendengar apa yang dia ucapkan. Dan dia merasa malu ketika ingin melakukan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah juga mengetahui apa yang dia lakukan. Oleh karenanya kata beliau,
Sifat malu ini senantiasa harus ada dalam diri seorang mukmin. Tidak boleh seseorang tidak memiliki rasa malu, maka dia harus senantiasa memiliki sifat malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika di waktu-waktu dia menyendiri, di mana ketika orang lain mungkin tidak ada yang mengetahui apa yang dia lakukan. Istrinya tidur, anaknya tidur, tetangganya pun tidur misalnya. Kemudian dia berada dalam kesendirian. Yang mungkin sebagian kita memandang, ini tidak ada yang melihat ketika kita berbuat perbuatan maksiat. Maka ketika ada rasa malu terhadap Allah, niscaya rasa malu tersebut akan menjadikan dia terhindar dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dampak ataupun pengaruh yang besar ketika seorang memiliki sifat malu, Syekh mengatakan yang pertama, al-musara'atu ila ta'ati wal bu'du anil maksiyati. Yang pertama, buah yang dihasilkan dari rasa malu kepada Allah, seseorang akan senantiasa segera melakukan ketaatan dan jauh dari melakukan perbuatan maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang memiliki rasa malu terhadap Allah, Allah pun akan malu terhadapnya. Allah pun akan malu terhadapnya. Dan yang ketiga, ketika seorang mukmin menanamkan sifat malu dalam dirinya, maka ini akan menjadikan dia terhindar dari sesuatu yang buruk ataupun sesuatu maksiat karena dia malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk yang ke-10 jemaah sekalian. Adab yang ke-10, al-amal bi muqtada ma'anil asma'i was sifat. Adab yang ke-10 di antara adab-adab kepada Allah, beramal dengan makna-makna nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang mengamalkan hal-hal yang berkaitan dengan makna-makna nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan di sini, ini merupakan adab yang agung juga. Seseorang mengamalkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya mengatakan di sini, wa man amana bi annahu ta'ala al-basir. Barang siapa seseorang yang dia beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama al-basir. Apa al-basir jemaah sekalian? Maha melihat. Maka barang siapa yang dia beriman tentang nama Allah al-basir, Allah yang maha melihat, dia akan takut jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang dia lakukan, sehingga dirinya akan terjauh dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata beliau, ketika seseorang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha mulia, maka seseorang tidak akan menundukkan dirinya kepada selain Allah. Dia tidak akan merendahkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah memiliki nama Al-Aziz, yang maha perkasa. Dia hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak merendahkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketika seseorang dia beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khabib Al-Basit, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahan dan Allah yang memberikan, maka seseorang dia tidak akan menjadikan harapannya kepada selain Allah.
Karena dia tahu yang memberikan dia siapa? Allah. Yang memberikan dia rezeki adalah Allah. Yang menahan rezeki adalah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak pernah menaruh harapan besar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa contoh jamaah sekalian. Maka seseorang tidak pusing, seseorang tidak memikirkan dengan pemikiran yang sangat berat ketika contoh dia diberikan ujian kesempitan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya yang memberikan, yang menahan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan Pak, yang usaha Pak orangnya, usaha. Ketika azan Allahu Akbar, pelanggan masih apa Pak? Masih berdatangan. Waduh, nanti kalau saya tutup, pelanggan pada apa? Pada kabur. Dia merasa bahwasanya rezeki itu yang ngatur siapa Pak? Pelanggan, customer lah. Yang menjadikan pelanggan datang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ketika ada panggilan adzan, panggilan seruan untuk salat, maka tunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kita jamaah sekalian. Mungkin 1-2 orang yang kita tolak kita salat, bisa jadi setelah salat banyak orang yang datang kepada kita. Kenapa? Karena kita mendahulukan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh dalam masalah apa? Rezeki jamaah sekalian. Mungkin ada di antara jamaah sekalian pula ketika masa pandemi ini ada yang diputuskan kontrak kerjanya dia. Dia harus yakin selama dia masih ada rezeki, itu pula dia akan hidup. Dan selama dia masih ada ajal, maka ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pesimis, tinggal dia kuatkan tawakalnya kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa mengambil sebab-sebab datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga jamaah sekalian. Kemudian yang keempat kata beliau, ketika seseorang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qawi, yang maha kuat, maka dia akan merasa kecil dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa kecil dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah contoh beramal dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kata beliau, di antara hakikat mengamalkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Miyah illa wahidan, 100 kurang 1, 99. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Para ulama telah menjelaskan, di sini bukan hanya sekedar menghitung ataupun menghafal. Menghitung, menghafal iya. Namun yang lebih besar adalah dengan dia memahami dan mengamalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat dari mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kan ada ya sebagian pengajian ibu-ibu Pak ya, menyebutkan Asmaul Husna. Silakan, tapi tidak hanya sampai kepada menyebutkan ataupun menghafal, tapi juga mempelajari kemudian mengamalkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau jamaah mau lebih mendalami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan dibaca, ada buku bagus namanya Fiqih Al-Asma wa Sifat. Fikih nama-nama dan
sifat Allah Subhanahu wa taala kalangan Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Bagus kitabnya. Kalau tidak salah sudah ada terjemahannya. Jadi kalau kita baca, kita bisa lebih memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara adab terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang ke-11. Al-adabul hadi ashar al-i'tizazu billahi ta'ala. Yang ke-11 adalah seseorang meminta kemuliaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan serta keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuatannya, maka segala kemuliaan dia minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu Allah memiliki nama Al-Aziz yang maha mulia, yang maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-8, "Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin, walakinnal munafiqina la ya'lamun." Dan milik Allah lah kemuliaan, begitu pula Rasulnya dan orang-orang beriman, akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Maka pemilik kemuliaan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kemuliaan, ya, kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh mengatakan di sini, ketika seorang beriman dia meminta kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadanya kemuliaan. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan dan ya kepercayaan kepada dirinya. Maka mintalah kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang ke-12 ya sekalian. Al-insyidharu bi ta'ati wa hijril ma'siyati. Adab yang ke-12 di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala, al-insyidharu bi ta'ah. Seseorang menyibukkan dirinya dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Sibukkan diri kita dengan mengerjakan ketaatan, mengerjakan amal saleh, dan jauhi perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tahu adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbnya dia, dan Allah Subhanahu wa taala ma'bud, itu zat yang disembah, muta, zat yang harus ditaati, maka akan muncul dalam dirinya kesibukan dalam menjalankan perintah-perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Khaliq. Apa Khaliqnya Mas kalian? Sang pencipta, sedangkan kita makhluk. Apa makhluk? Yang diciptakan. Dan kita adalah abdul, hamba. Hamba itu harus tunduk terhadap tuannya, seperti halnya majikan. Hamba atau budak harus tunduk kepada majikan dan tuannya. Sama kita sebagai hamba Allah, kita harus tunduk dan taat kepada zat yang menciptakan kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman senantiasa dia menyibukkan diri dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari adab seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Baik masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hadapan kita ada perintah, maka kita kerjakan. Ketika di hadapan kita ada larangan, maka kita tinggalkan. Terlepas perintah tersebut adalah wajib ataupun sunnah. Jangan pilih-pilih, Pak. Kerjakan, tanya dulu wajib atau apa? Sunnah. Kalau wajib kerjakan, kalau sunnah alasannya apa? Kan cuma apa? Sunnah. Nah ini musibah kita, Pak. Tanya haram atau makruh? Haram, tinggalkan. Makruh akan cuma apa? Makruh. Nah ini ayat kita jemaah sekalian. Maka setiap larangan kita tinggalkan, ya setiap perbuatan perintah kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dia senantiasa mengajarkan ketaatan kepada Allah, sibuk dirinya dalam menjalankan ibadah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, akan memperoleh beberapa manfaat ya Mas. Ini manfaatnya akan diraih bagi orang-orang yang sibuk dengan mentaati Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salahul ahwali fid dunya. Maka keadaannya akan senantiasa baik di dunia. Dirinya akan baik, berada dalam kebaikan selama dia di dunia. Di antara kebaikan yang didapatkan adalah dia akan memperoleh keberkahan. Keberkahan dalam rezeki dan waktunya dia. Rezekinya dia, waktunya dia, kehidupannya dia. Berkah. Apa berkah itu jemaah sekalian? Kita sering dengar ya, berkah. Apa itu berkah? Apa musibah berkah itu? Mas, berkah Mas. Kebaikan aja. Berkah itu kata para ulama, al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak, itu berkah. Jadi orang kalau diberkahi berarti dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Nah, orang-orang yang dia dari senantiasa menyibukkan dirinya dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah, menjauhi perbuatan maksiat, maka akan senantiasa baik dirinya di dunia, dengan mendapatkan keberkahan dari Allah dalam masalah rezekinya, kehidupannya dan waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jika seandainya sebuah penduduk negeri beriman dan bertakwa, ini kuncinya. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim, pasti kata Allah, kami akan bukakan kepada mereka barakat. Allah sebutkan dengan kata jamak di sini. Allah akan berikan, bukakan kepada mereka banyak sekali keberkahan minas sama'i wal ardh, yang datang dari langit dan dari bumi. Itu kuncinya apa? Bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci kebahagiaan sebuah negeri, sebuah daerah, sebuah kampung. Kalau seandainya mereka beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada mereka keberkahan jemaah sekalian, yang datang dari langit dengan Allah turunkan hujan kepada mereka, dan Allah berikan dia keberkahan dari bumi dengan adanya hasil-hasil tanaman dan yang lain-lainnya. Ini keberkahan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara apa tadi? Buah seseorang yang dia senantiasa menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah dan
menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika masyarakat ataupun person, seseorang dia sibuk dengan melakukan perbuatan maksiat, perbuatan kerusakan, maka jangan harap adanya keberkahan yang turun kepada mereka di daerah tersebut, karena dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan tidak datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat jemaah sekalian, ya, tempat-tempat yang mereka tersebar maksiat secara terang-terangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka berbagai macam ujian, berbagai macam musibah kepada mereka. Maka dari kajian ini kami sampaikan kepada jemaah sekalian, mulai dari diri kita sendiri jemaah sekalian, untuk menerapkan ketakwaan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan secara umum insya Allah akan menjadikan negara kita negara yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mampun negara kita Pak, kayu aja Pak, jadi apa katanya pepatahnya? Jadi apa? Jadi tanaman. Kayu ditancap jadi tanaman, Masya Allah. Baik, kita masuk yang kedua Pak. Al-falah wan najatu fil akhirati. Yang kedua yang akan dia dapatkan adalah kemenangan dan kesuksesan di akhirat. Tadi di dunia akan mendapatkan kebaikan, dan yang kedua akan mendapatkan kemenangan dan kesuksesan di akhirat. Kesuksesan yang paling besar adalah dengan seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dia dari api neraka. Ini kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang memiliki tingkat tinggi. Yang tidak ada tara, tidak ada bandingannya Pak dengan kesuksesan yang lainnya. Orang sukses menjadi seorang pejabat, orang sukses menjadi seorang pengusaha, iya, sukses secara dunia. Namun yang paling utama adalah kesuksesan bagaimana seseorang dapat meraih kebahagiaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari api neraka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 13 sampai ayat 14. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya adanya sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha, dia kekal selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, itulah kesuksesan yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan yang besar adalah dengan dimasukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'ala hududahu, dan melanggar batasan Allah, yudkhilhu nar khalidan fiha, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang hina dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sibuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari perbuatan maksiat, maka dia mendapatkan kesuksesan di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk yang ke-13 ya Mas Kri. Di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. At-tahakkumu ila syar'illahi ta'ala. Yang ke-13 adalah seseorang menjadikan hukum
sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin menghukumkan sesuatu, dia melihat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui jemaah sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama kita agama yang sempurna. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Dan hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah setiap sesuatu yang akan kita hukumi sesuai dengan tuntunan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita salat isya dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah setelah salat isya. Allah taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita. Terakhir tadi sampai kepada adab yang keberapa? Yang ke-13, yaitu kita menjadikan hukum sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus kita ketahui, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang lebih mengetahui tentang maslahat dan kebaikan para hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang terhadap hamba-hambanya. Oleh karenanya Allah memberikan sebuah syariat, sebuah jalan agar kita berusaha untuk mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-14, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang Dia ciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang kebaikan-kebaikan bagi hamba-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sangat sayang terhadap hamba-hambanya, melebihi sayangnya seorang hamba terhadap dirinya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-43, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah sangat sayang terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan kita kebaikan, kemudahan, dan tidak menginginkan kepada kita kesulitan. Dalam surah Baqarah ayat 185 Allah mengatakan, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah inginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Dari beberapa ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan Allah yang menginginkan kita kebaikan. Allah lebih mengetahui maslahat dan kebaikan bagi hamba-hambanya. Maka seseorang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadikan segala sesuatu yang dia putuskan sesuai dengan tuntunan dan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, ini tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka demi Rabbmu
mereka tidak akan beriman, kata Allah. Maka demi Allah, mereka tidak akan beriman hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, sebagai penentu apa yang mereka perselisihkan. Ini yang pertama, jemaah sekalian, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim, sebagai penentu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Yang kedua syaratnya adalah la yajidu fi anfusihim haraja. Mereka tidak merasa berat terhadap keputusan yang diberikan Nabi SAW. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya Nabi Muhammad hendaknya kita jadikan penentu, Pak. Artinya ketika kita mendapatkan perselisihan, kembalikan kepada yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat yang lain, ayat 59, Allah juga menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ketika kalian mendapatkan adanya perselisihan pendapat, perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah Al-Quran dan kembalikan kepada Rasul As-Sunnah Nabi SAW. Ini orang-orang beriman, menjadikan adanya perselisihan yang mereka hadapi, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya SAW. Maka ketika kita menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai solusi, maka kita akan mendapatkan berbagai macam hasil dan buah baik dunia maupun di akhirat. Kita masuk yang pertama, Pak. Hasil ketika seseorang menjadikan syariat Allah dan Rasulnya sebagai solusi, Pak. Yang pertama, salahu dzatil bain. Dia bisa mengakurkan persengketaan, menjadikan persengketaan itu selesai, Pak. Ini kalau seandainya ada orang yang bersengketa, kemudian kita cari solusi apa yang telah Allah dan Rasulnya putuskan, maka insya Allah persengketaan tersebut akan selesai. Dengan catatan dari mereka mau kembali kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Banyak perbedaan di antara manusia karena mereka tidak mengetahui bagaimana Islam telah memberikan solusi, Pak. Contoh yang mudah yang banyak tersebar, Pak. Ketika orang tua meninggal, ada harta apa, Pak? Warisan. Ribut anak-anaknya, Pak. Ada anak yang paling berjasa merasa saya harusnya paling apa? Banyak. Ada yang udah kaya, kamu mah udah kaya, gak usah dapat apa? Harta. Ada juga anaknya yang mungkin dari kecil selalu bersama orang tuanya, membantu orang tuanya sampai orang tuanya meninggal di pangkuan dia. Saya yang paling berhak mendapatkan apa? Warisan, karena kalian nggak tahu sakit sehatnya ibu atau bapak. Akhirnya saling apa, Pak? Merasa saya yang paling berhak, saya yang paling banyak. Sehingga terjadi apa, Pak? Adanya perpecahan di dalam keluarga, bahkan alhamdulillah sampai memutuskan tali apa? Satu rahim. Mereka nggak tahu bagaimana Islam telah mengatur hak warisan bagi ahli waris. Coba kembalikan kepada Islam, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka akan selesai permasalahannya.
Islam mengajarkan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki berhak mendapatkan 2 bagian dari bagiannya wanita. Itu solusi yang diberikan oleh agama Islam. Tapi kan sebagian masyarakat nggak seperti itu ya. Yang ada apa? Laki-laki dan perempuan apa? Sama. Bahkan katanya, saya pernah mendengar di sebagian daerah, karena yang bekerja perempuan dibalik, perempuan 2 kali lipat dari apa? Laki-laki, karena laki-lakinya apa? Pengangguran. Yang kerja siapa? Wanita. Ini terbalik ya Mas. Ya, maka yang paling besar adalah laki-laki mendapatkan 2 bagian dari wanita. Adapun nanti anaknya yang berjasa untuk mengurus orang tuanya, nanti setelah dibagikan baru boleh diberikan hadiah kepada dia. Tapi harus jalankan dulu hukum yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contohnya mas kalian ya, contoh. Adapun kalau mengikuti hukum manusia, ya, perasaan, maka tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu yang pertama, yang sekalian akan menyelesaikan persengketaan di antara manusia. Kita masuk yang kedua, al-barakatu fi rizqi wa syuyu'il amni. Yang kedua, ketika seseorang menerapkan syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan memperoleh keberkahan di dalam rezeki dan terciptanya keamanan. Akan mendapatkan keberkahan di dalam rezeki dan terciptanya keamanan. Ini di antara buah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 66. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau annahum aqamus Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seandainya mereka menegakkan hukum yang ada dalam Taurat dan Injil serta apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, pasti mereka akan mendapatkan rezeki dari Allah dari arah atas mereka dan dari arah bawah mereka. Ini kalau mereka menerapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka dari kitab-kitab mereka, maka mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terciptanya keamanan. Sebaliknya, ketika manusia jauh dari syariat Allah, tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terangkat keberkahan dalam rezeki seseorang dan tidak akan terciptanya keamanan di tengah-tengah masyarakat karena mereka jauh dari tuntunan dan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Pak, orang yang korupsi, para koruptor itu Pak, banyak miliaran, dihukumnya hanya berapa? Hitungan bulan, bahkan terkadang juga belum lama sudah apa? Keluar kembali. Tidak ada efek apa? Jerah, pasti akan mengulangi kembali. Namun kalau Islam mengajarkan orang yang dia mencuri mencapai batasan minimal tertentu, dipotong apanya Pak? Tangannya sampai ini, telapak tangan yang kanan. Kedua kali masih mencuri lagi, maka dipotong apanya Pak? Kaki kirinya Pak. Sudah itu sholat. Kemudian yang ketiga apa? Islam. Baik. Di masyarakat banyak orang berbuat zina. Ya, enggak bahkan terang-terangan, alhamdulillah. Maka tidak akan ada keberkahan dalam hidup mereka. Kita masuk yang ketiga. Al-qadha ala tasarrufil insan ala akhihil insan. Yang ketiga,
di antara buah ataupun hasil menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tidak akan menzalimi saudaranya. Tidak akan apa? Menzalimi saudaranya. Kenapa? Karena yang diputuskan adalah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seseorang harus terima apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dia berpaling dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hukum-hukum yang diberikan oleh manusia atau dengan hawa nafsu mereka. Yang demikian akan menjadikan adanya kezaliman. Maka kembalilah kepada hukum yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk yang keempat, yang sekali. Yang keempat adalah at-takhallus min al-qawanin wa syara'i al-wad'iyyah al-munafat li hukmihi ta'ala. Yang keempat adalah seseorang akan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan dan tidak mengikuti hukum-hukum yang diberikan oleh manusia. Manusia mencukupkan diri dengan apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menyandarkan diri kepada hukum-hukum ataupun peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia yang terkadang menyelisihi hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hukum yang diberikan atau dibuat oleh manusia jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha sebagai seorang mukmin menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, dalam keluarga kita dan masyarakat kita. Niscaya akan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa buah yang dihasilkan dari menjadikan hukum atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang ke-14 yang asli. Al-adab ar-rabi' ashar. I'tiqad anna syar' Allah yusrun. Yang ke-14 adalah di antara adab kepada Allah, seseorang harus meyakini bahwasanya syariat Allah ini mudah. Tuntunan Allah ini mudah. Ini di antara adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus meyakini syariat Allah, tuntunan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk kita kesulitan. Bahkan Allah menginginkan kita untuk mendapatkan kemudahan. Jadi ini sudah kita bacakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-78 Allah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menginginkan untuk kalian dalam beragama ini adanya kesulitan. Jadi agama ini sangat mudah. Dalam hadis dikatakan inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ini harus kita yakini jamaah sekalian. Agama ini agama yang yang mudah. Saya berikan contoh beberapa hal yang menunjukkan agama kita agama yang mudah. Yang jadi PR adalah kita sendiri yang buat sulit. Yang gak diajarkan malah kita ada-adakan. Yang jelas-jelas ada perintahnya kita tidak jalankan. Berarti apa? Kita yang buat sulit sendiri. Contoh jamaah sekalian,
agama Islam adalah agama yang mudah. Kita ambil yang mudah saja, Pak. Contoh pertama tentang toharoh. Apa toharoh? Bersuci, Pak. Orang mau sholat harus apa dulu, Pak? Bersuci. Itu dengan cara berwudu. Tanpa berwudu, tanpa bersuci maka tidak apa? Tidak sah. Kalau seandainya di sebuah tempat, di sini misalkan, airnya apa? Mati, pumpnya berhenti. Ada nggak solusi dalam Islam? Apa solusinya? Tayamum. Ini solusi yang Allah berikan. Nggak ada air maka dengan tayamum. Jangan nggak ada air, nggak apa? Nggak sholat. Ini solusi kemudahan dalam agama Islam. Jadi nggak ada alasan. Kenapa bapak nggak sholat? Airnya apa? Mati. Tidak. Boleh silakan untuk tayamum. Jelas sama sekalian? Ini kemudahan dalam Islam. Itu masalah apa, Pak? Masalah taharah. Yang kedua adalah masalah sholat. Kalian bisa menyebutkan, Pak, kemudahan dalam sholat apa, Pak? Silakan. Gimana? Niat semua ibadah ya. Semua apa? Ibadah. Baik. Sholat yang mudah adalah contoh sholat yang mudah. Islam mengajarkan bahwasanya orang yang sholat harus apa, Pak? Berdiri. Kemudian ketika ada orang yang dia nggak bisa berdiri karena sakit, Islam berikan solusi. Boleh apa? Duduk. Bahkan nggak bisa duduk juga boleh. Boleh apa, Pak? Bukan tiduran ya, berbaring. Kalau tiduran kesannya gimana gitu? Berbaring. Bahkan kan sebagian para ulama, kalau nggak bisa juga boleh mengisyaratkan dengan kelopak mata kita atau dengan kepala kita. Ini kemudahan yang diberikan oleh agama Islam. Nabi mengatakan sholli qa'iman, salat dengan berdiri. Wa illam tastati' fa qa'idan, kalau nggak bisa dengan duduk. Wa illam tastati' fa 'ala janbi, kalau nggak bisa dengan berbaring, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam agama Islam sudah itu salat. Kemudian yang ketiga apa? Puasa. Ada kemudahannya puasa? Ada kemudahannya. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang keadaan safar boleh tidak puasa. Ini kemudahan dalam agama Islam, tinggal mereka ganti pada hari yang lain. Orang yang sudah tua, yang nggak kuat puasa, boleh nggak berpuasa, ganti dengan membayar fidyah. Wanita hamil, wanita yang menyusui pun demikian, mendapat rukhsah dalam Islam ketika tidak mampu untuk berpuasa. Ini menunjukkan tentang Islam agama yang mudah. Sudah puasa. Zakat. Ada kemudahan zakat? Apa kemudahan zakat? Hah? Gimana? Asal sahih. Kemudian dalam zakat, zakat diwajibkan bagi orang yang mampu. Yang nggak mampu tidak membayar zakat. Kemudian dalam agama Islam, sama haji juga bagi orang yang mampu. Nggak mampu maka dia tidak ada kewajiban untuk menaikkan ibadah haji. Banyak sekali contoh-contoh kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam agama Islam. Maka kita harus meyakini Islam adalah agama yang mudah, ya Mas sekali. Orang yang meninggal tinggal dimandikan, kafankan, sholatkan, kemudian kuburkan, selesai. Ya, tidak sulit ya Mas sekalian. Tadi dikatakan terkadang sebagian kita yang membuat kita sulit mengadakan acara A, B dan yang lain-lainnya. Padahal itulah tuntunan yang diberikan dalam agama Islam. Cukup dengan memandikan, mengkafankan, menguburkan dan menyolatkan dan menguburkannya. Baik, masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini bahwa Islam adalah agama yang mudah. Kita masuk yang ke-15. Al-adab al-khamis ashar. Adab yang ke-15. Ihsanul dhanni billahi wa rasulihi.
yaitu memiliki prasangka yang baik atau berbaik sangka kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbaik sangka terhadap Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk husnuzan atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama Syekh mengatakan ihsanul dhanni billahi ta'ala fi dzatihi, berbaik sangka kepada Allah di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wahidun la yata'addad. Allah itu esa, tidak berbilang. Allah itu satu, tidak berbilang. Tidak ada Tuhan-Tuhan, tidak ada sekutu-sekutu yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk berbaik sangkanya seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dia menjadikan adanya sekutu-sekutu selain Allah, berbuat kesyirikan, maka dia telah berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seharusnya Allah dia jadikan satu-satunya yang berhak untuk disembah, namun dia jadikan adanya sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berbuat suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih yang pertama, berbaik sangka dalam zatnya Allah. Pertama tadi, Allah adalah yang esa, tidak berbilang. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada aib dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sempurna dalam zatnya Allah, dalam nama-namanya Allah, dalam sifat-sifatnya Allah. Tidak ada sesuatu yang kurang, tidak ada sesuatu yang aib dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk husnuzan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia maksudnya berbaik sangka kepada Allah dalam hal rububiyahnya Allah. Kalau yang pertama tadi dalam zatnya Allah, yang kedua dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya adalah seseorang harus meyakini yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara apa? Di antara bentuk berbaik sangka seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang ketiga. Berbaik sangka kepada Allah di dalam uluhiyahnya Allah. Artinya bahwa azza wa jalla al-mustahiq lil ibadah duna siwa. Kita harus meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ini berbaik sangka kepada Allah dalam uluhiyahnya Allah. Kita harus meyakini Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, kita sembah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia yang menyembah selain Allah, maka sembahan yang mereka sembah tidak berhak sama sekali untuk dijadikan sesembahan. Yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Demikian adalah bahwasanya Allah dialah yang hak, yang benar. Adapun yang mereka sembah selain Allah itu adalah sesuatu yang batil, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang keempat. Berbaik sangka kepada Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat, nama-nama yang baik, sifat-sifat yang maha tinggi, dan tidak ada kekurangan ataupun aib dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara contoh berbaik sangka kepada Allah di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengakui Allah memiliki nama-nama dan sifat, nama yang baik, sifat yang sempurna, sifat yang maha tinggi, dan tidak ada kekurangan dan aib dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dalam surah Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Itu diantara berbaik sangkanya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya.